ilmu ini tidak didapatkan dari dengar-dengar. Nah, ini kebiasaan kita ini, pokoknya kula dengar macam ni dari atukku dulu, kuda mana kena kolatan. Atukku dulu tat lebih tua dari kau. Dorang lamadah, pokok habis sholat kita diam. Dosa ngomong, dosa ngapalah habis sholat. Kalau langsung pulang lah. Habis sholat macam tu kata atukku. Udah kawan dengar siapa lah. Nah ini kan ini kebanyakan kesalahan kita ini dari mengambil sesuatu dari dengar-dengar. Di dalam azan itu ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana siapa saja yang mendengarkan azan kemudian dia menjawabnya dan kemudian mengucapkan doa setelah azan, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berhak mendapatkan pertolonganku atau syafaatku kelak di hari kiamat. Dan kata para ulama, ini menegaskan bahwa siapa saja yang setiap azan dia menjawabnya dan kemudian ia membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian membaca doa setelah azan, isyarat dari Nabi dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi telah kita tahu ilmunya pada saat mendengar azan, jangan sampai kelewatan fadilah ini. Dengar azan, dijawab, baca salawat, kemudian baca doa setelah azan. Dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad yang artinya kata para ulama meninggal dalam husnul khotimah. Kemudian berikutnya berkaitan tentang anjuran untuk menjaga sholat 5 waktu dan melaksanakannya di awal waktu. Di mana di dalam Al-Quran tertera di dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan wa aqimus shalah, tunaikanlah, laksanakanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini kemarin sudah kita bahas di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata warka'u, rukuk. Tapi yang dimaksud adalah salat, karena rukuk sebagian dari salat. Jadi bukan yang dimaksud rukuknya saja kita sama imam, habis itu i'tidalnya kita mufarokoh sama imam. Karena kata-kata di dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah di sini kata para ulama memang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah sholatnya. Dan ini juga kata para ulama termasuk fadilah sholat berjamaah. Karena kata-kata rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk sholat bersama-sama. Nah ini fadilah sholat berjamaah. Perintah langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemarin juga sudah kita jelaskan ayat ini di pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama sholatul wusta, sholat yang ada di tengah-tengah. Ini kata para ulama, sholat yang dimaksud adalah sholat asar. Sholat asar. Jadi kalau sholat lain kita jaga, jangan sampai tertinggal dan berusaha untuk melaksanakannya di awal waktu. Terlebih-lebih lagi sholat asar, ada fadilah yang lain. Karena Allah di sini menegaskan jagalah semua sholat, terutama sholat wusta. Kata para ulama, sholat wusta itu sholat asar. Nah, sholat asar ini kenapa ulama mulai memberikan analisa mereka, mengapa sholat asar dijadikan hal yang berbeda dari sholat-sholat yang lain? Karena pada umumnya, orang kalau sudah dari pagi kerja, asar itulah mulai capek. Dan kebanyakan dari mereka akhirnya apa? Meninggalkan sholat asar. Yang kerja kebunnya, yang kerja tambangnya, yang kerja Pertaminanya, yang kerja gas, kerja macam-macam. Pokoknya kalau sudah masuk waktu asar, sudah mulai kecapean. Dan akhirnya apa? Meninggalkan sholat asar. Makanya ditekankan untuk sholat asar harus dijaga betul-betul, karena di dalamnya ada fadilah. Di mana biasanya kalau waktu orang-orang banyak lalai, maka waktu tersebut biasanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu orang banyak lalai, maka waktu tersebut diijabah untuk kita berdoa. Di antara waktu yang
Kata para ulama, orang-orang banyak lalai, yaitu jauful lail. Jauful lail itu di tengah malam. Semua orang kebanyakan dalam keadaan lalai, yaitu tidur, keenakan tidur. Dan waktu tersebut, subhanallah, Allah menjadikannya waktu yang ijabah. Bahkan Allah menawarkan, siapa yang mau meminta, aku akan kabulkan. Siapa yang mau minta diampuni, aku akan ampuni dosanya. Semua permintaan, kata Allah, di malam hari akan aku ijabah. Nah, ini juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, di mana Abu Umamah bertanya kepada baginda Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, ayyul awqati yujabu fihi du'a. Ya, dia tanya, kurang lebihnya dia katakan, ya Rasulullah, kapan waktu-waktu di mana diijabah doa itu ya Rasulullah? Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru jaufil laili. Yang pertama kata Nabi, di akhir pertengahan malam. Jadi pertengahan malam lebih mengarah kepada subuh. Ya, itu adalah waktu yang diijabah doa. Dan kemudian baginda Rasulullah juga menyebutkan di antara waktu ijabah adalah wadubura kulli sholawatin. Dan tiap-tiap engkau melaksanakan sholat. Selesai melaksanakan sholat, itu kata Nabi waktu ijabah. Jadi kadang kita heran, orang habis sholat diam-diaman itu heran. Habis sholat macam saling merajuk satu sama lain, diam-diaman. Habis sholat itu baca doa. Habis sholat itu betul ada zikir. Sebagian orang kalau kita bilang baca doa, bukan baca doa Ustaz, baca zikir. Dan baca zikirnya dalam hati, ngade-ngade. Abdullah bin Abbas, kalau dia satu hari telat datang ke masjid Rasulullah, dia telat. Tahu nggak bagaimana Abdullah bin Abbas mau mengetahui orang lah sholat atau belum? Tahu nggak macam mana? Ya, Abdullah bin Abbas ini di rumah. Nah, dia datang kayaknya sudah telat ini. Bagaimana cara Abdullah bin Abbas mengetahui orang lah sholat atau belum? Kata Abdullah bin Abbas, maka aku akan mendengarkan. Kalau sudah ada suara gemuruh, berartilah selesai sholat. Suara gemuruh ini gemuruh apa? Orang ngobrol. Suara gemuruh zikirnya para sahabat. Berarti zikir mereka kalau sudah ada suara yang bisa didengar dari luar. Abdullah bin Abbas kan telat. Malu kalau masuk sudah selesai. Jadi dia mendengar dari luar. Kalau sudah ada suara-suara, kata beliau, berarti orang sudah selesai sholat. Nah, ini kata para ulama, dalil bahwa orang selesai sholat membaca zikir dengan lantang itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Nabi Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, tadi kita sebutkan di antara waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebutkan di akhir malam dan juga dubura kulli sholawatin, setelah selesai melaksanakan sholat. Nah, ini hadis sahih di mana Nabi mengatakan berdoa setiap selesai sholat 5 waktu itu adalah termasuk hal yang mendatangkan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang ini kalau kita bacakan hadis-hadis yang seperti ini, mereka nanti bilangnya, nah ini hadisnya sahih apa enggak Ustaz? Hadisnya sahih. Hadisnya sudah sahih. Tapi karena mereka sudah berprinsip satu prinsip yang mereka dapatkan dari orang-orang sebelumnya atau pernah mendengar. Nah, ketika kita berikan ilmunya, sudah kadung mereka melakukan hal ini, gengsi mau merubah. Padahal ini jelas. Ini aturan, ini tatanan yang dibuat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdoa setelah sholat itu tidak dianjurkan, lalu mengapa Nabi mengkategorikan waktu yang diijabah oleh Allah untuk berdoa adalah selesai sholat? Kedua, pada saat Nabi masuk ke Ka'bah, Nabi itu pernah masuk ke Ka'bah. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah di dalam Ka'bah? Nabi sholat.
Nanti ada pembahasan apa? Sholat di dalam Ka'bah. Nabi sholat di dalam Ka'bah, kemudian Nabi selesai sholat, fada'ah. Bahasa hadisnya seperti itu. Kemudian Nabi membaca doa. Kapan? Setelah selesai sholat. Ini kedua. Ketiga, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Majah, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat subuh, sholat apa? Sholat subuh, membaca doa ini. Apa yang dibaca Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa Nabi yang dibaca setelah selesai sholat subuh. Berarti setelah selesai sholat itu ada nggak Nabi ngajarkan doa? Tidak cuma ngajarkan doa, Nabi pun melakukan. Jadi yang mengatakan, oh tidak ada doa setelah sholat itu tidak ada ajarannya. Tidak ada ajaran. Kalau tidak belajar, ya betul, tidak ada ajarannya. Tapi orang yang membaca hadis, yang tahu bagaimana amalan para sahabat, maka pasti akan mengejar terutama waktu selesai sholat. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, waktu tersebut adalah waktu diijabah doa kita. Dan Nabi sudah mengajarkan dengan membaca doa. Di antara doa yang kita hafal sampai sekarang, Allahumma inni ya Mu'adz inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa dari baginda Rasulullah. Yang tadi juga selesai salam salat subuh, Nabi mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Makanya hidup Nabi dan sahabat-sahabat Nabi berkah. Awal paginya dimulai dengan doa. Selesai sholat subuh, sudah dibuka dengan zikir dan doa. Dan doanya walaupun pendek, tapi mencakup makna yang sangat luas. Lihat, ya Allah aku minta ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama menunjukkan, tidak ada yang lebih hebat daripada ilmu. Makanya kita orang Mentok bangga sekarang bisa menghadiri banyak daripada majelis-majelis ilmu. Karena Nabi membuka doanya dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Hal yang pertama kali diminta oleh baginda Rasulullah adalah ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan apa? Rezeki apa segala macam itu nanti nomor terakhir. Tapi yang pertama kali yang harus kita kejar ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah sudah banyak majelis-majelis ilmu yang sudah ada di kota Mentok kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang kedua baru Nabi meminta warizqan thayyiban. Minta agar dibukakan pintu rezeki yang halal. Thayyiban artinya yang halal. Diminta oleh baginda Rasulullah. Rizqan dengan kata-kata nakiroh ini, kata para ulama, menunjukkan Nabi minta rezeki yang banyak. Rizqan thayyiban. Nabi minta tidak cuman yang penting dapat rezeki, enggak. Disebutkan rizqan dengan kata-kata nakiroh. Dan menunjukkan kata para ulama, Nabi meminta, ya Allah luaskan rezekiku. Dan digaris bawahi dengan kata-kata thayyiban. Supaya tidak semua rezeki masuk. Ada rezeki yang mendatangkan mudarat. Ada rezeki yang menjauhkan kita dari Allah. Ada rezeki yang mengajak kita kepada maksiat. Ada rezeki yang melalaikan kita. Dan kata para ulama, semua rezeki, semua dunia yang melalaikanmu dari Allah, ketahuilah bahwa rezeki tersebut membawa celaka bagimu. Semua rezeki yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari sholat 5 waktu. Tadinya kita sholat berjamaah. Gara-gara nyari rezeki ini, dapat pintu rezeki ini, tahu-tahu tidak lagi sholat berjamaah. Tadinya sholat 5 waktu walaupun tidak berjamaah masih dilakukan. Gara-gara rezeki ini sholat 5 waktu pun bolong-bolong. Ketahuilah rezeki ini pembawa celaka. Rezeki yang membawa celaka. Kalau rezeki tersebut menghalangimu dari kebaikan, maka yakinilah ini pintu rezeki yang membawa celaka.
Warizqan thayyiban, Nabi meminta di pagi hari setelah selesai salam salat subuh, minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan minta agar Allah memberikan kepada baginda Rasulullah amalan mutaqabbalan, amal-amal yang engkau terima ya Allah. Jadi minta taufik dari Allah, minta kemudahan dari Allah agar bisa melaksanakan amalan sesuai dengan perintah Allah. Karena amal tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali amal tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat jelas sekali doa habis sholat itu dianjurkan oleh para ulama dan juga sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaiknya selesai sholat itu, pertama kata ulama, mengapa dibaca bareng-bareng itu? Kenapa? Supaya kenapa? Pertama, kita mengajarkan kepada anak-anak kecil. Coba kita lihat. Kalau habis sholat kita diam semua. Selesai sholat, yang pertama kita dengar suara anak-anak kecil. Dia langsung bubar, dia langsung berisik, dia langsung keluar. Yang pertama. Dan sampai besar, kalau mereka tidak diajarkan apa yang dibaca selesai sholat, sampai besar mereka tidak hafal-hafal apa bacaan setelah sholat. Nah, ini diantara faidah membaca zikir bersama-sama selesai sholat, kata para ulama, mengajarkan kepada generasi-generasi kita tentang apa saja yang dibaca selesai sholat. Itu faidah yang kita dapatkan. Kemudian, kalau kita membacanya secara serentak dengan lantang, kita mendapatkan faidah diantaranya dengan membaca lantang itu akan mengusir setan, kata para ulama. Dibaca secara lantang akan mengusir setan, sehingga yang ngantuk tadinya bisa jadi segar kembali. Nah, ini diantara faidah membaca zikir secara lantang. Makanya di sebagian masjid itu sudah ada kertasnya, dimulai dari tertib yang disunahkan oleh Rasulullah. Istighfar 3 kali selesai sholat, kemudian membaca Allahumma antas salam, kemudian membaca ayat kursi, karena ini semua ada di dalam hadis. Ayat kursi, Allahumma antas salam, ini semua ada di dalam hadis. Ditertibkan oleh para ulama. Jadi ada orang kalau lihat ada kertas misalkan di sini, kata dia, ini dari mana nih, ngade-ngade zaman Nabi tidak ada kertas model macam ini. Kertas yang dia lihat, dia tidak lihat isi di dalam kertas ini semuanya dari baginda Rasulullah SAW. Dari mulai istighfar 3 kali itu dari Nabi, baca antas salam itu dari Nabi, baca ayat kursi itu dari Nabi, kemudian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu juga dari baginda Rasulullah. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menyempurnakan 100 kali, itu juga dari baginda Rasulullah. Dan kemudian biasanya ditutup dengan doa. Kenapa kita berdoa? Karena tadi kita sudah tahu, ini adalah salah satu waktu ijabah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ditanya, ya Rasulullah, kapan saja waktu diijabah doa? Kata Nabi, akhir malam dan juga setelah selesai engkau melaksanakan sholat. Nah, jadi kita harus perhatian dengan hal-hal yang sudah diarahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini tidak didapatkan dari dengar-dengar. Nah, ini kebiasaan kita ini. Pokoknya kula dengar macam ni dari atukku dulu. Kuda mana kena kau latat. Atukku dulu tat lebih tua dari kau. Dorang lamadah. Pokok habis sholat kita diam. Dosa ngomong, dosa ngapalah habis sholat. Kalau langsung pulang lah. Habis sholat macam tu kata atukku. Kuda kawan dengar siapa lah. Nah, ini kan ini kebanyakan kesalahan kita ini dari mengambil sesuatu dari dengar-dengar. Nah, sementara yang kita paparkan ini adalah hal yang berkaitan dengan landasan yang sesuai dengan hadis, pengamalan para sahabat, pengamalan para orang-orang yang datang setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kita lihat dari guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita. Selesai sholat, mereka membaca hal-hal yang tadi kita sebutkan, kemudian ditutup dengan doa. Pasti ditutup dengan doa. Karena mereka tahu, memang ini adalah salah satu waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sendiri yang mengajarkan membaca doa setelah selesai dari sholat 5 waktu.
Nah, jadi saya kira ini pembahasan tidak perlu kita ulang. Hanya saja di sini tadi ada pembahasan apa? Pembahasan sholat dan menjaga sholat, dan kita membahas sedikit tentang waktu ijabah, di mana tadi kita membahas sholat asar. Mengapa diperhatikan? Karena sholat asar itu diperhatikan oleh syariat dikarenakan itu adalah waktu lalai. Makanya harus diperhatikan sholat asar lebih dari perhatian kita dari kepada sholat-sholat yang lainnya. Dan di dalam waktu-waktu yang lalai tadi biasanya ada waktu ijabah doa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa baginda Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Berarti hal yang disebutkan ini adalah pondasi. Dan tidak boleh kurang satu pun. Kalau kurang, maka Islamnya perlu diragukan. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima haji. Syahadat ini syarat. Yang berikut-berikutnya tadi yang disebutkan, kalau orang belum syahadat, dia langsung nak sholat. Syahadat sholatnya. Dia langsung lompat. Nak ikut sholat berjamaah, tapi syahadat nanti dulu. Breakku waktu istihoroh, Ustaz. Pakai nak istihoroh, syahadat belum. Tidak diterima. Sekarang, syahadat ini juga perlu kita ketahui harus dengan dibaca langsung. Tidak boleh pakai jedah. Asyhadu an la ilaha illallah, untuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah kelak minggu depan, Ustaz. Gua mikir-mikir dulu. Tidak boleh. Harus dibaca langsung. Untuk orang yang mau masuk Islam harus dibaca langsung. Nah, sekarang kalau ada orang nih, nah ini pelajaran penting karena banyak orang tidak ngerti. Kalau ada orang, teman kita, keluarga kita mau masuk Islam, tertarik dengan Islam, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang langsung bilang, kau sekarang mandi dulu, habis mandi kau beli baju lo di pasar, baju putih, kain putih, pakai gamis putih, pakai kopiah putih, nantilah sudah serba putih, kau nunggu ada majelis ustadz, nanti kita ikrarkan syahadatmu bersama-sama. Ini kata para ulama kesalahan fatal. Kenapa? Karena dia membiarkan orang ini dalam keadaan kafir sampai datang waktu majelisnya ustadz. Dan membiarkan seseorang dalam keadaan kafir walaupun sebentar itu diharamkan oleh syariat. Kalau ada orang nak masuk Islam, sinilah kau. Bacalah syahadat, cepat sikit. Setelah habis dia baca syahadat, suruh mandi. Selesai. Jadi jangan kita undur-undurkan. Ada orang mau syahadat, kelaklah. Kau syahadat depan ustadz nanti, kau jangan sama ku tidak bisa. Syahadat masa kau tidak bisa? Setiap hari syahadat. Setiap hari kita ni syahadat di dalam sholat. Ada tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Belum bisa kita belajar loh sekarang nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat ini kemudian kita talkinkan dengan bahasa Indonesianya agar dia meyakini apa yang dia ucapkan. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ini kau sudah masuk Islam. Tinggal nanti urusan belajar nanti belakangan. Yang penting kalau masuk Islam dulu. Nah, jadi kalau ada orang mau belajar Islam, mau tertarik dengan Islam, dia mau masuk Islam, jangan kita undur-undurkan. Kau siap bersyahadat sekarang? Tanya. Kalau dia bilang saya siap, maka langsung syahadat. Tapi kalau dia tidak siap, tidak usah dipaksa. Karena pemaksaan itu juga tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada pemaksaan di dalam mengajak orang ke dalam agama Islam. Nah, jadi ini kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat, di mana mereka kalau ada orang mau masuk Islam, dia arahkan kepada orang lain. Dia arahkan kepada ustadz, nanti lah, ustadz ini pulang mungkin bulan depan. Nah, kau tunggu ustadz tulak, kau baru masuk Islam. Berapa banyak kerugian yang didapatkan oleh orang tersebut pada saat dia masih dalam keadaan kafir. Yang seharusnya dia sudah bisa belajar sholat, sudah bisa melakukan, sudah bisa mendapatkan pahala-pahala. Karena pahala-pahala itu hanya bisa dia dapatkan pada saat dia sudah bersyahadat. Jadi jangan tunggu ustadz, jangan tunggu siapapun. Kalau ada orang mau masuk Islam, syahadat.
dan itu pahalamu. Itu pahala kita. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, cepat-cepat ajarkan dia syahadat, dan kemudian dia sudah masuk Islam, baru ajak tempat ustadz. Jadi Ustadz, ku yang ajak masuk Islam Ustadz, bukan kau Ustadz. Dia jadikan pajak pamer sih kita mau Ustadz tadi. Jadi dan itu memang hal yang benar. Hal yang benar. Jadi kalau dia undurkan justru malah dia haram dan berdosa. Jadi paham ya untuk mengenai syahadat. Dan di dalam syahadat ini, kalau orang itu sebelumnya percaya bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, maka di dalam syahadatnya harus ditambahkan. Harus ditanya. Dan aku bersaksi bahwa Isa adalah Nabi Allah, utusan Allah, bukan Tuhan. Jadi kalau ada kesyirikan-kesyirikan tertentu di dalam keyakinan orang tersebut sebelum dia masuk Islam, maka harus kita pastikan dulu dia sudah membuang keyakinan tersebut. Jadi kalau dia meyakini misalnya batu bala itu Tuhan, dia meyakini apa segala macam ada asap, dia yakini Tuhan, ada matahari, dia harus kita tegaskan dulu. Hal-hal yang kau yakini sebagai Tuhan ini harus kau buang jauh-jauh dari keyakinanmu dan bersaksilah bahwa hanya Allah yang Tuhan yang berhak disembah. Wa iqamis shalah, dan kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, dan kemudian haji. Dan 4 ini hanya sah setelah kita bersyahadat dengan syahadat yang benar. Kemudian baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan menjaga salat, Nabi mengumpamakan. Kata baginda Rasulullah, "Ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat." Tidakkah kalian melihat, kata baginda Rasulullah, kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai dan kalian mandi di sungai tersebut sehari 5 kali, kata Nabi. Apakah ada kotoran di badan kalian kalau kalian mandi di sungai tersebut 5 kali? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka seperti itu juga sholat 5 waktu. Kalau dilakukan dengan benar, maka kata baginda Rasulullah, yamhullahu bihinnal khotoya. Niscaya sholat tersebut, subuh, selesai sholat subuh, dia sholat zuhur. Antara sholat subuh dan zuhur, kita kan namanya manusia. Ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa tersebut, kata para ulama, selagi itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar seperti zina, pembunuhan, itu dosa besar. Kalau dosa besar, dia harus bertaubat dengan syarat-syaratnya. Nah kalau yang dosa-dosa kecil, maka kata baginda Rasulullah, sholat ke sholat itu otomatis menghapus dosa-dosa kecil. Nikmat gak orang yang sholat? Nikmat orang yang sholat. Jadi kalau kita jaga sholat kita, maka Allah menjaga kebersihan kita. Allah menjaga kemurnian kita. Kita jaga sholat kita, Allah menjaga kemurnian kita. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan sholat Jumat ke sholat Jumat, kafaratun lima bainahunna malam tu'syal kabair. Kata baginda Rasulullah yang kurang lebih artinya sama seperti yang tadi. Artinya antara sholat dan sholat itu akan menghapuskan apa yang ada di tengah-tengahnya. Begitu juga antara sholat Jumat dengan sholat Jumat akan menghapuskan 1 minggu yang kita lakukan. Alhamdulillah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini saya ingin menjelaskan sedikit. Hadis ini pernah disalahpahami oleh seseorang, di mana dia dalam rangka untuk menyampaikan satu hajat dia juga. Akhirnya dia mengartikan hadis ini seperti ini. Hadis ini dalam riwayat yang lain ada dikatakan al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Begitu juga umroh ke umroh itu menghapuskan antara dosa di antara dua umroh. Nah, sama si ustadz ini dia artikan seperti ini. Jadi, kalau kamu melakukan kesalahan di dalam sholat, nah dia tidak menyebutkan sholat, dia menyebutkan umroh. Karena hadis ini kan satu paket. Dan maknanya adalah sama seperti sebagaimana antara 2 sholat akan dihapuskan
dosanya dan kesalahannya, begitu juga antara dua umroh akan dihapuskan. Tapi dia memaknai hadis ini dengan umroh yang pertama kalau tidak sempurna, artinya belum selesai dan kita sudah tahallul, padahal seharusnya belum tahallul, dia sudah tahallul, maka kata dia cukup bagimu untuk melakukan umroh yang kedua, maka niscaya kekurangan yang ada di dalam umroh pertama sudah ditutupi oleh umroh yang kedua. Kesalahan dan pelanggaran di umroh yang pertama, maka itu sudah ditutupi dengan umroh yang kedua. Nah, kesalahannya di mana? Hadis ini kan satu paket dengan hadis sholat. Sekarang saya mau bertanya, kalau kita sholat zuhurnya kurang satu rukun, dia tahu kurang satu rukun, sah nggak sholat zuhur? Tidak sah. Apakah dengan melakukan sholat asar, sholat zuhur kita sudah sempurna? Enggak kan? Berarti apa yang harus kita lakukan? Ulangi dulu sholat zuhurnya, baru kemudian melakukan sholat asar. Barulah kita mendapatkan fadilah di antara sholat zuhur yang kedua yang kita lakukan dengan sholat asar yang kita lakukan, itu ada penghapusan dosa. Jadi makna dari hadis ini bukan sholat zuhur itu bisa disempurnakan dengan sholat asar, bukan. Begitu juga umroh yang kedua bisa disempurnakan dengan umroh yang pertama bisa disempurnakan dengan umroh yang kedua. Wah, repot kalau kayak gini. Akhirnya orang tidak usah sholat zuhur lah, nantilah aku ngambil yang terakhir aja lah. Benar tak? Sholat Jumat, nantilah sholat Jumat yang pertama ini nantilah aku minggu depan lah insya Allah mulai istiqomah. Ngambil yang minggu depan aja lah. Karena mengartikan hadis ini yang kedua sebagai penyempurna dari yang pertama. Nah, inilah kadang-kadang kita di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mulai ngade-ngade di dalam mengartikan hadis. Sehingga dia arahkan hadis-hadis dan ayat-ayat itu ke hal-hal yang mendatangkan maslahat untuk dirinya. Jadi dia ngambil yang sedap-sedap. Hadis ini macam kunengo ini untuk macam ni. Nah, jadi kita boleh tidak ada sembahyang zuhur. Kita sembahyang asar aja, kita ngambil yang asar aja. Tapi asar benar-benar eka. Asar eka salat benar-benar. Jadi salat zuhur tuh walaupun eka tidak salat sudah diampuni insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kadang-kadang di akhir zaman kita banyak menemukan orang-orang yang memaknai hadis dan itu semua sudah diucapkan oleh baginda Rasulullah. Kita akan menemukan kata baginda Rasulullah kelak di akhir zaman orang-orang yang mengubah tafsir Al-Qur'an dan mengubah makna hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin di sini di akhir hadis ditutup malam tusyal kabair. Jadi salat antara dua salat itu dihapuskan dosa, itu dosa kecil. Antara Jumat ke Jumat yang dihapus dosa adalah dosa kecil. Malam tusyal kabair, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Kalau dia melakukan dosa besar itu tidak bisa otomatis diampuni dengan salat. Jadi dia harus bertaubat. Ya, syarat taubat itu kan gampang. Di dalam umat Nabi Muhammad ini syarat taubat itu sangat gampang. Yang penting ada penyesalan, mencabut, tekad bulat untuk tidak mengulangi. 3 ini terpenuhi, dosanya sudah diampuni. Sebesar apapun dosamu. Lihat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosamu, seluas apapun dosamu, rahmat Allah lebih luas dan lebih besar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling disenangi oleh Allah? Kata baginda Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Qultu summa ayyun. Nah, sekarang perlu kita ketahui termasuk salat tepat waktu itu, sekarang jemaah udah kumpul nih. Tapi kita tahu ada beberapa orang dia rutin berjamaah dan kita tahu nih orang ini bakal datang. Paling 2 menit, 3 menit lagi dia datang. Salah komat-komat, oh tidak usah ditunggu, 2 menit tuh apa? Kita nelat-nelat sholat ini tidak boleh nih. Nah, ini salah pengertian. Menunggu jamaah itu termasuk
tidak menghilangkan fadilah sholat di awal waktu. Nah ini kita perlu tahu nih. Jadi orang tuh jangan macam batu. Jadi orang jangan macam batu. Dak ku pokok macam ni kata atukku tadi. Nah, balik ke atuk dia tadi. Ku kata atukku macam ni lah pokok. Jangan seperti itu. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan intidharul jamaah, menunggu jamaah yang sudah pasti datang. Jangan yang tidak pasti datang. Yang lah pasti datang. Lah pasti datang. Nah, ditunggu 2 menit, 3 menit, tidak mengeluarkan apa? Tidak mengeluarkan sholat itu dari awal waktu. Ya, perlu diketahui. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kemudian kita tahu ada 5-6 orang yang biasa berjamaah dengan kita belum datang, tunggu sebentar. Tidak masalah. Dan itu tidak mengeluarkan dari fadilah sholat di awal waktu. Paham? Kemudian sholat sunnah. Begitu juga ada orang sholat sunnah. Oh cepat. Tapi itu sholat sunnah. Cepatlah, inilah telat kita nih. Berdosa nih. Tidak ada berdosa. Kalau ada orang sholat, tunggu sebentar. Selesai orang itu sholat, baru qomat. Nak kemana ya cepat-cepat tuh? Cuma 2 menit, 3 menit itu nak kemana? Dan juga itu kan fadilah sholat di awal waktu, kata ulama, tidak hilang dengan menunggu 2 menit, 3 menit tadi tidak hilang. Nah, jadi perlu kita ketahui untuk apa kita, ayo cepat, yang penting nih pokok habis azan langsung qomat lah, oi. Mendak ada dapat fadilah awal waktu, tidak. Kata para ulama, menunggu jamaah supaya sholat bisa lebih ramai, itu tidak menghilangkan fadilah awal waktu. Nah, ini kadang banyak surau-surau yang belum mengerti dengan hal ini. Jadi habis azan pokoknya kita patokan kita jam, bukan orang. Orang nak ada pokok jam lah berdenyit, qomat lah oi. Nak ada orang, nak makmum masjid, nak makmum siapa basing lah. Nah, kita ini patokannya jamaah. Datang belum jamaahnya? Kalau jamaahnya sudah datang, yang rutin ini sudah datang, baru kita qomat. Jadi menunggu beberapa menit kedatangan mereka tidak menghilangkan sholat di awal waktu. Jadi fadilah sholat di awal waktu itu tidak hilang dengan menunggu beberapa menit kedatangan jamaah. Kemudian ini kata baginda Rasulullah, termasuk amalan yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Nabi menyebutkan jihad fi sabilillah. Jihad maknanya luas. Dan di antara jihad itu adalah duduk sabar ngedengarkan ustadz ngeroceh. Duduk sabar di dalam mendengarkan ilmu. Ini juga termasuk jihad fi sabilillah. Karena di dalam hadis dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai eka pulang. Nah, sampai eka pulang kalau ada jihad lagi itu. Sampai kita pulang. Nah, jadi kalau pulang ini langsung ke majelis lagi, berarti jihad lagi dia. Nah, makanya dalam satu hari itu perbanyak majelis ilmu karena kita dikategorikan orang yang sedang berjihad. Nah, ini gimana nih? Lah berdenyit, kita nunggu jamaah apa? Langsung azan. Haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani, telah memberitahukan kepadaku 3 hal yang dicintai oleh Allah tadi: salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah. Rasulullah yang memberitahukanku 3 hal ini, dan kalau aku ingin bertanya lebih banyak lagi maka Nabi akan memberitahukan kepadaku, kata sahabat tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.